Ya, yuk, boleh yuk. Ya, Mbak Anggi ada Anggi main. Aca, gimana rasanya bisa main di film musikal bareng sama anak-anak ini? Seru, yang pasti suatu kehormatan karena aku bisa berperan langsung sama idola aku. Gue bener-bener ngedengerin musiknya Andi tuh dari tahun 2000 gitu, jadi kayak dapat kesempatan main di film musikal langsung sama seorang penyanyi yang aku idolain dari dulu, dari aku SMP. Jadi personal banget karena memang Mbak Andin waktu lagi syuting film ini dia ternyata orangnya low-key banget. Sukanya sharing sesuatu yang dia baca. Jadi ternyata Andin tuh benar-benar suka baca orangnya, terus kayak kalau ngobrol apa aja disambungin sama buku yang dibaca gitu. Jadi emang pokoknya aku kayak terinspirasi banyak hal sih sebenarnya, dan untuk berada di film musikal ini dengan undangan Mbak Prita juga sebagai director dan Mas Rio sebagai produser, kami dikasih waktu yang panjang buat reading ya. Kalau buatku pribadi ini juga sebuah kehormatan untukku karena ini adalah pertama kalinya aku main di film musikal. Kalau biasanya kan kayak di film tapi kapasitasnya sebagai penyanyi jadi penyanyi gitu kan. Tapi ini bukan berperan sebagai Andin tapi sebagai orang lain, dan aku harus ada proses readingnya karena ada dialognya di situ gitu. Dan kemudian yang bikin aku senewan / deg-degan / bangga sekali gitu ya, aku dipasangkan dengan Reza dan juga Aca, dimana yang kita sama-sama tahu mereka tuh udah kayak hawakan super banget gitu. Jadi kalau misalnya apa namanya untuk proses reading segala macam yang tadinya tuh aku kayak super deg-degan banget nih gimana nih gitu, dan ngelihat mereka tuh bisa langsung apa ya ketika reading tuh bener-bener membedah perannya tuh bener-bener membedah gitu ya, kira-kira ini latar belakangnya si Ayu ini gimana ya, anaknya tuh kira-kira sifatnya tuh kayak gimana ya gitu, itu dibedah super detail banget sehingga mereka bisa mendapatkan jiwanya si karakter itu masing-masing. Dan aku jadi belajar banyak sekali karena kan aku kan nggak pernah ya berada di dalam sebuah syuting film yang segini panjangnya, padahal pendek juga sebenarnya ya aku ya, tapi buatku nih panjang gitu. Reza dan Aca berulang kali ngomong, Din lo beruntung film pertama lo ini tuh adalah tim yang benar-benar profesional, solid, enak gitu ya, dan semuanya tuh kayak ngeflow gitu. Dan ya mereka kan udah nggak tahu deh puluhan atau ratusan film yang sudah dibintangin, ya aku merasa sangat bangga sebenarnya. Keluar dari nyanyi ya, main film juga nggak sih sendiri? belum berencana tapi ya nggak tahu, siapa tahu. Iya, menurut aku kayak pasti kebuka sih jalan gitu, kayak karena dunia film sama dunia musik itu saling beriringan ya, dan semua pakai rasa, dan ya kita kayak aku dulunya di dunia musik bisa terjun ke film segala macam, itu juga pasti kan karena rasa itu juga ya. Jadi sebenarnya lumayan takjub juga dengan kalau kesempatannya memang untuk yang pertama kali, ternyata Mbak Andin dan bisa ngeblend banget, luar biasa sih, kayak ngeblend banget menurut aku sih. Itu karena ini environment-nya tuh enak banget ya. Dan kita cukup latihan sih, cukup banget readingnya. Tapi apa tantangan mungkin yang paling berat buat Aca? Udah lama nggak main film, terus Mbak Andin ini baru pertama kali main film yang tema yang begini gitu. Gimana? Bandar Kembang gitu. Tantangannya gimana mungkin? Iya benar. Kalau aku yang berat itu adalah karena ada jadi sebelum kita tahu bahwa di scene yang sebelum kita itu ada anak-anaknya. Iya. Jadi sehingga kita harus menelaah dulu nih seperti apa sih anak-anak ini gitu, karakternya gitu, kayak terutama buat aku Laras gitu ya. Dia tuh seperti apa? Misalnya kayak dia ternyata anaknya cukup sendu gitu, bukan yang berapi-api Ayu gitu kan. Jadi buatku jadi sepertinya nih dia keluarganya begini gitu. Jadi aku mencoba mendalami dari sisi itunya. Beda halnya ketika aku berdiri sendiri gitu. Tapi di sini ada keselarasan yang harus aku pertahankan gitu di sini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena aku lagi hamil sih. Maksudnya itu aku sedang di trimester pertama, tapi memerankannya kan bukan kayak, maksudnya
harus energik gitu kan, karena emang kayak yang semuanya lari-larian, semuanya nari-nari gitu. Nah itu yang kayak aku gimana caranya supaya ya kelihatannya nggak lagi karena di tengah syuting juga pas lagi makan malam-malam gitu, terus dia bisikin aku tiba-tiba, Cas bre, gue lagi hamil tau, baru 5 minggu. Terus gue kayak, wah yang bener banget, gila. Ternyata dia lagi hamil, dan waktu itu karena aku tawarin makanan yang kayak cumi atau apa mungkin yang kurang Aku tuh enak lagi kali ya, banget lagi enak. Jadi aku tawarin cumi, dia kayak oh gitu kan. Aku bikin kenapa emang gak doyan cumi gitu kan, ternyata lagi hamil tabi. Jadi kayak oh ya luar biasa, karena buat film ini juga aku kan nerusin perannya Neona kan sebagai penari ronggeng ya, penari jaipong. Jadi aku pas masuk reading Neonanya sudah jago banget nari jaipongnya. Lalu ya itu aja sih, paling aku harus ikutin karena dia yang versi kecilnya saja sudah bagus, lenggak-lenggoknya aku harus latihannya sama seperti Neona, nerusin masa besarnya Neona gitu. Tapi kalau totalitas syuting di Bantar Gebang ini kan tinggi tahun aku. Iya. Terasa ya. Jadi sehari-hari sebelum kita aku Reza dan Aca syuting itu anak-anak udah syuting duluan, dan kita memang sudah dibilangin setotal apa anak-anak ini gitu. Jadi ya kayaknya nggak masuk akal kalau kita nggak total ya Ca. Jadi mereka aja total banget, dan durasi mereka syuting di sana tuh jauh Lebih banyak dari kita. lebih banyak, lebih lama, dan mungkin lebih yang lewatin terik, terus yang hujan, terus yang jadi ada banyak gitu cuacanya. Jadi buat kita ya kita kebawa sama totalitasnya mereka juga. Dan waktu ditawarin udah tahu bakalan syuting di Bantar Gebang kah? Waktu pas Awal banget sih enggak, cuman begitu dapat skripnya segala macam ya langsung tahu oke, tempat-tempatnya dari stasiun, Bantar Gebang gitu. Cak, Mbak Andin, apa yang ingin kalian sampaikan mungkin lewat film ini apa? Ya yang tadi kita juga renungi sih, rasa syukur itu ya, sebagai manusia kita dilahirkan di tempat yang kurang lebih memang sedikit banyak nyaman dari teman-teman kita di sana, karena memang ya di sana keadaannya amat memprihatinkan sekali, tapi mereka luar biasa, benar-benar bisa menikmati itu semua dan mensyukuri itu semua dengan hidup di sana tanpa ada rasa kekurangan satu apapun. Mereka makan di sana, hidup di sana, anak-anak bayi di sana juga lahir di sana gitu. Jadi kita jadi lebih bersyukur akan sesuatu yang memang, bahwa sesuatu yang material itu kayaknya sebenarnya untuk melulu menjadi sesuatu yang kita tuju buat kebahagiaan tuh nggak selalu ya, padahal itu nggak valid juga gitu. Malah hal-hal yang hanya bisa dirasakan oleh hati, hal-hal yang even nggak bisa dibeli sama uang, itu malah yang sangat membuat kita menemukan happiness yang sebenarnya gitu. Ya menurut aku itu sih pelajaran yang terpenting dari film ini, untuk merasa bersyukur terhadap keadaan kita, bukan hanya karena melihat ke bawah aja, tapi karena sebenarnya ya Kayaknya mau nangis. ya penghargaan kita tuh untuk hidup di dunia ini bukan hanya karena material, tapi karena persahabatan juga, karena udara yang kita hirup juga, karena cinta juga. Mbak Andin, terakhir Mbak Andin. Mungkin seperti apa sih yang akan pernah dilupain syuting di Bantar Gebang? Makan tadi di tempat tumpukan sampah kayak gitu kan, mungkin sebelumnya Haji dan Sani sendiri gak ngira gitu, kayaknya gue makan kuat ya, tapi setelah di jalanan bisa juga ya. Gimana? Andin. Kalau buat aku sih sebenarnya sebelum ke Bantar Gebang, buat aku pribadi aku tuh memang rutin ya, hampir tiap tahun aku tuh main ke Lapak Pemulung gitu. Jadi Bantar Gebang mungkin adalah versi besarnya, Lapak Pemulung adalah versi kecilnya. Ya pasti kita juga ternganga-nganga ketika melihat Bantar Gebang dengan truk-truk, puluhan truk yang mengantri setiap menitnya untuk menyetorkan sampah dari Jabodetabek gitu ya. Dan ya miris karena ternyata ini ya gitu yang tempat pembuangan akhir dari sampah yang kita hasilkan setiap hari gitu. Jadi ada perasaan-perasaan mixed feeling yang seperti itu gitu. Selebihnya kalau misalnya kita harus makan di sana atau
ngapa-ngapain di sana gitu ya, ke toiletnya atau apanya segala macam. Buatku itu ya itu bagian dari hal atau pekerjaan yang kita lakukan sih. Maksudnya tidak hanya di Bantar Gebang, mungkin kayak sekalipun syuting di pasar atau di manapun di tempat yang mungkin orang tuh itu nggak enak gitu. Tapi when it comes to pekerjaan, kayaknya kalau buatku juga ya sama lah kayak di backstage tiba-tiba ada apalah segala macam ya akan kita kerjain anyway. Gitu namanya juga kerjaan. Ya sama kayak Mbak Din, kita setiap hari ngeliat truk-truk yang dateng tuh kayaknya aduh ini nggak dateng aja ya, kayaknya udah banyak ini, udah numpuk segunung dan udah ditutupin kain hitam, kayak nggak ada solusinya. Malah ada truk-truk dari Australia juga, ada truk-truk dari negara lain, jadi wow, Indonesia menampung sampah juga dari negara lain gitu. Jadi kayak agak miris sih sebenarnya, apakah itu hal yang wajar, apakah itu hal yang sebenarnya bagus buat negara kita, aku juga nggak tahu. Tapi ya berharap sih mudah-mudahan hal ini bisa juga diperhatikan sama pemerintah untuk memperhatikan anak-anak yang tumbuh di lingkungan itu juga. Itu aja sih. Kasih. Juga menarik, Bali ternyata punya suara untuk pemulung juga. Iya betul. Ya aku nggak tahu sih apakah ini maksudnya apakah ini panggilan kelanjutan dari semuanya gitu ya. Tapi memang ketika Mbak Prita cerita tentang Bantar Gebang, gitu, itu kebetulan sinergi dengan maksudnya kegiatan sosial yang memang rutin dari tahun ke tahun tuh aku lakukan gitu. Karena memang biasanya setiap bulan puasa atau ketika lagi ada peringatan apa ya kita biasa memang ada tempat-tempat lapak pemulung yang udah biasa didatengin. Tapi akhirnya di tahun lalu memutuskan untuk membuat sekolah khusus untuk anak pemulung. Sekarang ini udah masuk batch 2, mereka ujian gitu ya, nanti akan wisuda juga. Jadi jadi tadi begitu gue ngeliat tadi gitu ya, kayaknya kepengen banget nanti pas bulan puasa pengen bikin nobar bareng mereka, wisudawannya gitu kan seru banget. Tadi gue memang merinding. Iya, jadi pokoknya Mbak. Oke, aku akan cerita sedikit ya. Kalau buatku sebenarnya yang menarik ketika aku tuh datang ke tempat anak-anak pemulung seperti yang tadi Mbak Prita bilang, mereka tuh sebenarnya semuanya bahagia. Ya, atau juga mungkin kelihatannya bahagia gitu ya. Tapi mereka mungkin ya kita nggak tahu lah apa yang ada di balik itu gitu. Tapi definitely yang mereka butuh itu sebenarnya adalah kesempatan. Jadi seperti yang tadi kita lihat ya, Agus tuh dapat kesempatan upgrade dari yang tadinya copet jadi kernet traktor. Kemudian si Laras yang tadinya cuma jadi ojek payung karena dia punya talenta gitu, kemudian dia bisa menjadi pelatih paduan suara gitu. Tapi kesempatan itu sebenarnya langka, bukan sesuatu yang kayak datang setiap hari gitu, karena biasanya lingkaran di sekitaran pemulung di situ-situ aja gitu. Anak yang lahir di situ, mungkin jodohnya nggak jauh dari sekitar situ, anaknya lahir lagi di situ, ya di situ-situ aja, paling ya pindah-pindah tempat gitu ya. Nah, jadi di sini aku tuh ingin sekali bisa memberikan mereka semacam kesempatan yang lebih ketika mereka bisa mengenyam pendidikan yang lebih formal dan lebih tinggi. Makanya sebagian penghasilan juga dari situ mereka. Iya betul. Nah, kemarin juga sempat ternyata di balik Piko wisuda ada kantin itu memang. Iya betul, jadi ya. Seperti apa sih kan memang itu mimpi dan cita-cita kantin sejak dulu. Ya sebenarnya ya seperti yang tadi disampaikan juga gitu ya di dalam, bahwa memang tadi siapa ya, Mas Rio yang bilang ya bahwa kita tuh hidup buat apa sih kalau nggak memberi manfaat buat orang lain gitu. Intinya itu aja sih, dan kebetulan memang mengenai pemulung ini kok bisa nyambung sama film ini juga bukan sebuah kebetulan, aku yakin ya. Mbak Din, sempat hamil ya saat syuting, pengen nggak nostalgia sama anak suatu saat ke sana? Mungkin dia denger semua lagunya atau hafal gerakannya atau apa gitu, tapi tadi pas aku nonton sih definitely gini, ya tapi bener-bener ada di dalam ya gila ya gitu. Pas joget-joget yang loncat-loncat kayak gini gitu, wah ya ini sih memorable buat aku. Mungkin akan ajak dia juga nonton kalau nggak rusuh. Harus ajak sih anak-anak nonton film ini karena emang sebuah film Indonesia